Nyata tidak bahwa sebagai umat Islam kita disunnahkan merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam karyanya yang berupa kalimatun hadiatun fil bid'ah, kalimatun hadiatun fi ihtifal bil maulid, kalimatun hadiatun fil istighosah, Dr. Umar Abdullah Kamil menerangkan beberapa hal penting terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa alasan yang menjadikan pentingnya memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkati dan mengagungkan hari dan tanah kelahiran para nabi, apalagi hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad memuliakan hari kelahirannya. Hal ini berdasarkan pada riwayat dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 7, bahwa ketika dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Jibril sholat 2 rakaat di Bethlehem. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, malaikat Jibril lalu bertanya, "Apakah kamu tahu di mana kamu sholat saat itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Tidak." Dan malaikat Jibril berkata lagi, "Kamu sholat di Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa." Riwayat hadis ini membuktikan betapa Allah dan Rasulnya menghormati tanah kelahiran Nabi Isa alaihi salam sebagai Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sekaligus juga menunjukkan kesadaran beliau akan arti sebuah sejarah bagi kehidupan umat manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hari kelahiran Nabi Isa dengan kesejahteraan sebagaimana termaktub dalam surat Maryam ayat 33, "Wassalamu alayya yauma wulidtu," yang artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati hari kelahiran Nabi Isa, bukankah berarti hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih diberkati dan dilimpahi kesejahteraannya? Sesungguhnya semua hari itu sama, diciptakan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ia berhak memuliakan dan mengistimewakan hari-hari pilihannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, di mana Allah dengan tegas menentukan nilai dari hari-hari tersebut, yang diantaranya adalah dalam surat Ibrahim ayat 5, "Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur wa dzakkirhum biayyamillah," yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, "Keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah." Selain itu Allah juga menegaskan dalam surat Al-Jathiyah ayat 14, "Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun," yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tiada takut hari-hari Allah, karena Dia akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan alasan kedua pentingnya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bertolak dari kisah Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerdekakan budaknya bernama Suwaibah Al-Aslamiyah pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu girangnya Abu Lahab atas kelahiran keponakannya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia memerdekakan Suwaibah Al-Islamiyah yang sekaligus
berlaku sebagai orang pertama yang menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam surat Al-Lahab Allah Subhanahu wa taala telah memvonisnya sebagai orang yang celaka di dalam neraka, tetapi berkat rasa girangnya semasa hidup atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pun mendapatkan syafaat setiap hari Senin dengan merasakan kesejukan. Begitulah diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Al-Hafidz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashqi dalam kitabnya Mauridus Syadi fi Maulidil Hadi menuturkan, jikalau seorang kafir ini telah dicela dengan kata tabbat yada, yang kekal di neraka telah diringankan setiap hari Senin karena bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kira-kira akan dianugerahkan kepada hamba yang selalu berbahagia dengan kelahiran Rasulnya selama hidup hingga meninggal dalam keadaan Islam?